penilaiannya itu adalah apakah rumahnya memadai atau tidak, kemudian alat-alat yang ada di rumah bisa mendukung atau tidak, misalnya Hmm. tempat tidurnya sendiri apa enggak, kemudian kamarnya punya sirkulasi atau tidak, dan kemudian di rumah masker tersedia atau tidak. Dan lebih baik lagi sebenarnya adalah kamar mandinya terpisah, karena Hmm. dia Hmm. cuci tangan, sikat gigi, dan sebagainya, itu bisa mudah untuk terjadinya uh, transmisi virus. Kemudian makan tidak boleh bersama, dan kamar dia tempat dia tinggal itu harus rutin dilakukan desinfektan. Nah, kemudian satu lagi, kalau dia sebagai isolasi mandiri, dia juga harus mengenal gejalanya, Hmm. Hmm. mengenal gejala. Ini yang susah, Ya. karena sering orang isolasi mandiri itu ya dengan selembar hasil PCR, Hmm. selembar hasil rapid test dianggap sudah cukup. Jadi lembaran PCR, lembaran rapid test itu nggak mengobati. Yang mengobati itu adalah kalau kita bisa mengenali gejala dan melaksanakan protokolnya. Hmm. Jadi kalau dia tanpa gejala, misalnya napasnya 12 atau 16 kali per menit, ya. Kalau dia sudah di atas 20, itu kita sudah harus curiga. Kemudian gejala ringan itu apa? Misalnya ada sakit kepala, ada panas dingin, ya. Hmm. Jadi itu termasuk gejala ringan. Nah, satu lagi, karena ini banyak menyerang paru-paru, bahwa kalau kita di rumah isolasi mandiri, kita harus punya alat untuk mengukur suhu, ya, termometer. Termometer. Hmm. Kita harus tahu bahwa termometer itu yang dikatakan demam itu berapa, yang dikatakan itu tidak demam normal berapa. Jadi ada alatnya. Kemudian satu lagi yang penting juga adalah oximeter. Hmm. Oximeter ini untuk mengukur saturasi. Jadi kalau saturasinya turun 95, 94, 93 itu harus segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda lagi. Jadi Minimal saturasi berapa, turun Dok, itu, saturasi atau oksigen dalam darah ini yang perlu jadi diwaspadai? saturasi itu harus di atas 95, Di ya. atas 95 Jadi ya. kalau saturasinya sudah mulai turun, nafasnya sudah di atas 20 kali, Hmm. kemudian wajah atau bibirnya sudah kesulitan bernafas, ini harus segera ke rumah sakit. Nah, tentang Kalau sampai menunggu, nggih, dokter, sorry, tentang oximeter tadi ya. Saturasi harus di atas 95. Yang bawahnya saturasi itu untuk mengukur detak jantung, Dok, ya? Alat itu. oh, yang bawahnya itu nadi. Nadi. Ya, jadi Oh. oximeter itu ada dua value yang bisa dinilai. Mm-mm. Satu saturasi, yang berkedip-kedip itu nadi. Oh. Yang nadi. Jadi nadi juga penting. Kalau nadinya sudah di atas 120, itu berarti dia sudah membutuhkan pompa jantung yang lebih cepat, dan kemudian berarti oksigennya juga sudah kurang. Jadi oleh karena itu sesak napasnya bisa nggak kelihatan sesak, tapi Mm-mm. saturasinya sudah turun. Hmm. Atau bisa dia kesulitan mengambil nafas, nafasnya lebih dari 20 kali, ini harus bisa diukur. Baik, baik. Dan kemudian kalau ini dibiarkan terus, nanti akan berakibat kehilangan kesadaran. Jadi Mm-mm. pasien mulai kebingungan, ya, dia tidak nyambung lagi berbicara, itu sudah hipoksemi. Akhirnya kolaps Ya. lagi ya. Nah, Ya, itu yang ya. sering terjadi. Jadi Mm-mm. kenapa rumah sakit itu UGD-nya sampai banyak antri minta oksigen? Mm. Mereka ini sudah isolasi mandiri lebih kurang 5 hari, 7 hari, tapi tidak memonitor perburukannya. Mm-mm. Ya, Jadi yang kita monitoring kalau kita isolasi mandiri, perbaikan perburukan itu harus berdua. baik. Apalagi kalau demam. Demam Mm. tidak Mm. turun-turun 3 hari, itu lebih bagus lanjut ke Lanjut rumah sakit. sakit. Jadi Dokter. Baik. ini yang harus kita buat supaya rumah sakit itu bebannya tidak banyak. Betul, Jadi betul. bagi mereka yang isolasi mandiri juga harus mengenal yang disebut dengan komorbid. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau Mm. saya misalnya positif, saya harus tahu juga saya ada hipertensi atau tidak, ada sakit diabetes atau tidak. Kalau misalnya ada, itu obat-obatnya nggak boleh lepas. Mm. Jadi Mm. obat Mm. diabetes, obat Hipertensi. hipertensi, kalau gagal ginjal, itu harus tetap terus. Kalau Mm. dia Mm. asma, obat-obat untuk asma harus tetap. Jangan karena kita positif, kita hanya fokus di COVID-nya. Mm. Jadi COVID itu nggak bisa tunggal kita laksanakan. Kita harus Mm. bisa menata secara bersamaan.
Nggih. Nah, jadi yang persoalan juga adalah bagi mereka yang isolasi mandiri di rumah sering mengabaikan masalah komorbidnya. Oleh karena itu, Oh, memang perlu isolasi mandiri ini harus didampingi, ya, baik, harus baik. didampingi sehingga dengan dilakukan pendampingan tentu nanti penata laksananya lebih bagus. Lebih bagus. Dan ada beberapa hal pendampingan ini yang sudah disiapkan, Hmm. yaitu dengan menyiapkan layanan telemedicine. Hmm. Tapi persoalannya tidak semua orang sudah mampu untuk Iya, melakukan telemedicine. betul. Dokter Alex, Kendati dia punya eh, telepon, mm-mm. tapi punya HP yang bagus, belum tentu dia bisa melaksanakan aplikasi telemedicine. Jadi Oke, kira-kira gitu deh ya, gambarnya. baik. Ini preambul atau pembukaan dari Dokter Alex, prologsnya ya, untuk bicara tentang isolasi mandiri. Saya ke Bu Novi nanti sebentar lagi. Dan kawan, Anda sedang mengikuti program talk show kerjasama Suara Surabaya dengan Satgas Penanganan COVID-19. Kita mengambil tema isolasi mandiri di rumah bagi pasien COVID-19. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Baik kawan, Anda sedang mengikuti program perbincangan di program Wawasan bersama kawan-kawan dari Satgas Penanganan COVID-19. Kita mengambil tema isolasi mandiri bersama dua orang narasumber, Brigjen TNI Purnawiran Dr. Alexander K. Ginting, spesialis paru konsultan, sebagai Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, dan juga Dr. Mevi Isnoviana SHMH, Ketua PDUI Surabaya dan sekaligus sebagai anggota ID Surabaya. Saya geser ke Dr. Novi. Tadi ada beberapa hal yang sempat saya catat dari Dr. Alex tentang isolasi mandiri dan apa saja yang memang harus dipersiapkan ketika ada kita, anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19. Tapi ada beberapa kondisi, Dr. Novi, di mana isoman atau isolasi mandiri di rumah itu bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan, rumah sakitnya penuh, layanan kesehatan penuh, sehingga ya itu lagi-lagi terpaksa gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana seharusnya menyikapi kondisi ini? Nafas sudah agak tersengal-sengal, kemudian bantuan-bantuan medis itu juga agak susah, apalagi seperti disampaikan Dr. Alex, handphonenya canggih tapi orangnya belum gitu. Atau sebaliknya itu. Silakan Dr. Nawi. Oke, terima kasih Mas Isa. Jadi begini, sekarang tadi kan di nafas dulu nih, nafas dulu yang berarti kita harus tahu dulu nih ukuran normal nafas bagaimana dan bagaimana cara menghitungnya yang kita bisa pantau. Letakkan aja tangan kita di dada, kemudian kita hitung pergerakannya selama 1 menit. Biasanya itu kita akan lihat gerakan nafas kita normal sekitar ya antara biasanya antara 14 sampai 20 tadi itu masih dalam, biasanya sih 14, 16, 18. Nah, kalau sudah lebih dari 20 kali per menit, maka sudah ada mulai tersengal-sengal tadi Mas Isa. Nah, itu cara pertama yang kita untuk mengetahui suara nafas kita. Jadi itu cara mengukurnya. Jadi patokannya kita pegang aja, terus gerakan nafas kita ya. Gerakannya jadi di sini Mas Isa mungkin terus kita ikuti aja pergerakan nafas ini selama 1 menit untuk dihitung. Jadi di situ itu kita untuk melihat nafas normal dulu. Nah, kemudian karena memang situasi ya Mas Isa sekarang ini kalau kita lihat memang karena rumah sakit penuh dan tadi Dr. Alex juga sudah menyampaikan nih kalau yang ringan itu adalah ada orang tanpa gejala dan ada yang ringan dan harusnya memang yang untuk isolasi mandiri adalah orang yang ringan tanpa gejala dan juga dengan mereka yang gejala ringan. Tetapi akhirnya ringan sampai sedang pun karena terpaksa harus di rumah. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Tadi disampaikan Dr. Alex juga bahwa kita harus punya suhu, cek suhu dulu, termometer. Yang kedua, kemudian kita harus punya oximetri, di mana kita harus pantau itu setiap pagi dan malam. Dan sambil kita melihat pergerakan nafas kita nih, kalau sudah mulai terengah-engah dan udah mulai nggak bisa bicara, artinya begitu, berarti kita harus ke dokter, otomatis harus ke rumah sakit. Walaupun kita tahu saat ini memang antriannya sangat luar biasa. Di Surabaya kita bisa ada 112 yang bisa dihubungkan. Di Surabaya ada daftar puskesmas 24 jam. Artinya ada nomor teleponnya. Nah, itu kita bisa kontak ke sana, kita apa yang harus kita lakukan. Biasanya mereka akan mengarahkan atau langsung diminta ke puskesmas. Karena puskesmas 24 jam ya. Jadi mereka bisa untuk langsung ke sana untuk bisa ditangani. Karena memang Surabaya membuat prioritas bahwa
ada puskesmas 24 jam yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu Mas Isa. Jadi Karena itu perlu ditempel juga ya lembaran. Iya, betul. Harus puskesmas. ditempel, Mas Isa, ditempel. Jadi paling tidak ada sesuatu tuh bisa kontak ke sana. Nah, tadi kan disampaikan juga kalau nggak bisa halodoc, karena memang Dokter Ginting tadi bilang bahwa aplikasinya kita handphonenya canggih, tetapi aplikasinya tidak canggih. Kita nggak bisa memakai. Nggak bisa ngoperasikan. Ya, betul. Kalau misalkan ada dokter pribadi atau ada dokter biasanya dokter BPJS di PPK tingkat 1, itu biasanya ada WhatsApp-nya mereka. Mereka bisa konsultasi lewat WhatsApp. Jadi kalau mereka tidak bisa, kalau WhatsApp saya rasa bisa, atau telepon atau pakai SMS. Biasanya kalau saya di praktek di klinik itu ada, jadi mereka langsung kontak dok, ini saya keluhannya seperti apa. Jadi ada WhatsApp yang memang kita buka untuk layanan tersebut. Karena mau tidak mau, karena kalau misalkan tidak bisa mereka konsul nggak bisa ke halodoc, ya terpaksa ke kita. Kesulitannya adalah kalau ke kita, misalkan kita yang tidak bekerja sama dengan aplikasi, dokter-dokter di puskesmas, kadang-kadang obat itu agak susah Mas. Misalkan harus ada obat. Karena kalau untuk yang OTG dan yang ringan kan tidak perlu obat. Artinya hanya perlu multivitamin. Kalau untuk yang ringan kan ada gejala demam, ya kita pasti minum paracetamol gitu ya Mas. Ada gejala batuk, kalau batuknya cuma batuk kering dan sedang, kita bisa beli OBH. Atau kita misalkan ada batuk sedikit dahak, kita bisa beli, artinya bisa beli Amroxol. Itu untuk obat-obat yang kita bisa beli. Tetapi kalau sudah mulai masuk ke sedang, kita harus konsul sama dokter karena ada terapi obat sendiri yang akan diberikan oleh dokter untuk mengantisipasi, gitu Mas Isa. Jadi saya berharap sih teman-teman di luar sana jangan terprovokasi dengan ada selebaran-selebaran nih. Kalau sakit ini kamu beli obatnya ada antibiotik, ada apa bla bla bla. Nah, itu akhirnya mereka cari sendiri Mas. Nah, kalau mereka cari sendiri dan mereka tidak bisa menggunakan dengan baik, nah, nanti timbul efek samping yang tidak diinginkan. Jadi memang janganlah, kalau tidak ada konsultasi dokter, jangan coba-coba untuk itu. Gitu Mas Isa. Makanya kan di setiap obat itu kan selalu ada label atau selalu ada tulisan atas petunjuk dokter kan itu ya. Betul. Jadi kan ada hijau, ada hijau dan biru dan merah. Yang merah ini benar-benar tidak boleh dibeli dengan tanpa resep dokter. Seperti kortikosteroid itu kan merah Mas, lambang merah, dan antibiotik itu juga merah sebetulnya. Jadi kalau yang biru masih bisa lah. Kalau paracetamol itu hijau, jadi bisa dibeli. Kalau seperti OBH itu juga labelnya masih hijau, jadi bisa dibeli bebas gitu Mas. Nah, kemudian kalau tadi Mas Isa menyampaikan, kalau situasinya tidak memungkinkan, rumahnya nggak memungkinkan, memang agak susah ya Mas. Itu dilematis juga buat kita. Tapi mau tidak mau, ya harus dilakukan. Bagaimana? Ya terpaksa mungkin mereka yang tadi kan memang yang saran yang paling bagus kalau isolasi mandiri adalah punya kamar pribadi sendiri, punya kamar mandi sendiri kan gitu ya Mas Isa ya, mau begitu. Tapi sekarang kalau emang terpaksa ya apa? Ya masker. Artinya kita tetap harus menggunakan masker dalam ruangan tersebut. Artinya rumahnya kan memang, atau memakai kamar mandi bersama, setelah keluar itu harus disemprot dengan desinfektan. Bisa juga dengan disinfektan supaya begitu selesai, yang untuk make terakhir adalah mereka yang isolasi tadi. Kita mau PAB atau kita mau buang air kecil itu kan nggak bisa ya Mas. Jadi nggak bisa kita ngatur kan. Nah, tetap harus disediakan seperti spray sanitizer itu Mas. Jadi begitu selesai harus disemprotkan. Gitu. Iya. Itu. Jadi itu mau nggak mau begitu. Terus kemudian kalau misalkan, gimana kalau misalkan ruangannya cuman terbatas, kamarnya cuman satu dan ada satu ruang tamu, ya terpaksa mungkin si yang terpapar di kamar, yang semua harus di luar, tidak di kamar. Apalagi yang kos-kosan itu dok, yang saya perhatikan itu kan hanya satu petak gitu ya. Iya betul. Kamarnya mau kan itu, betul. Nah, dapurnya itu. Ya betul. Jadi kan mau nggak mau ya mudah-mudahan sih sirkulasinya masih bagus. Kalau saya lihat rumah petak sekarang sih kayaknya seperti jendelanya sudah cukup lebar-lebar ya Mas. Jadi mau tidak mau ya harus tidurnya berjauhan. Jadi dalam satu ruangan yang sama ya kasih jarak 1,5 meter kalau bisa. Jadi mepet-mepet tetap pakai masker. Mau tidak mau terpaksa, dengan sangat terpaksa. Dan otomatis jendela atau pintu harus terbuka supaya ada sirkulasi. Lalu bagaimana supaya pasien COVID-19 yang isoman di rumah itu tetap bisa mendapatkan kemudahan akses kesehatan? Ini penting ya. Nanti Dr. Alex bisa memaparkan informasi-informasinya, termasuk tambahan dari Dr. Novi. Sekarang kita jeda dulu sebelum ke segmen berikut untuk informasi-informasi berikut dari tim Gatekeeper. Novi, untuk pertanyaan dari Pak Hengki
tentang spray yang bisa digunakan di rumah. Kalau untuk beli terus itu kan dalam bentuk jadi, ya lumayan itu harganya itu. Silakan Dokter Novi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hengki. Salam sehat, semoga selalu sehat juga ya. Jadi begini Pak Hengki, kalau misalkan kalau untuk tempat-tempat yang disentuh, artinya gagang toilet atau kemudian pintu kamar mandi, kita bisa memakai campuran air dengan sabun. Kenapa? Karena sabun itu dia akan merusak dinding virus, sehingga virusnya akan mati dari situ. Dan kemudian kalau air spray, kalau untuk udara yang di situ, ya mau tidak mau terpaksa kita harus pakai yang ada disinfektan yang seperti bentuknya air spray tadi Mas. Jadi mungkin memang kalau tidak salah sih ada beberapa yang dijual di toko kimia ya biasanya ada, tapi karena saya tidak membuat, jadi saya tidak paham betul bagaimana, tapi biasanya ada. Tapi memang betul Pak Hengki, kalau untuk saat ini mau tidak mau terpaksa ya kita, kalau memang lebih efektif ya kita pakai yang spray yang dijual di supermarket itu bisa. Yang dan sudah itu memang, jadi itu ya? Iya betul. Nah nanti kalau setelah selesai semua itu biasanya ada jasa juga kan Mas. Sekarang kan udah mulai banyak jasa ya untuk menyemprotkan. Kalau memang bisa, misalkan jadi kalau nggak salah ada cairan juga yang biasanya dipakai kayak fogging gitu loh Mas, kayak alatnya yang disemprotkan itu. Sekarang lagi musim banget, itu bisa juga pakai alat seperti itu. Dr. Novi, itu kan kalau dilihat dari bahannya, misalnya ada yang menggunakan dari campuran alat pembersih lantai, ada yang dari alat pemutih baju. Itu apakah ini recommended gitu? Kalau sebaiknya sih mungkin dengan air dan sabun aja Mas. Saya rasa sebaiknya pakai air sabun aja yang memang kelihatan. Jadi memang kalau panduan dari PABDI sendiri, jadi Persatuan Dokter Interna itu menyarankannya memang air sabun dan cairan disinfektan khusus. Jadi memang sudah yang sudah memang recommended. Saya tidak menyarankan sih kalau kita bikin dari pemutih baju, pembersih lantai. Ya. Itu tidak disarankan ya. Iya. Mungkin nanti Dokter Alex punya rekomendasi yang bagaimana ya Dok? Karena memang kalau saya di rumah sih biasanya pakai air sabun aja dengan ya disinfektan spray itu. Kebetulan di rumah juga ada alat seperti fogging itu yang ada bahannya, kalau nggak salah ada alkoholnya juga. Ini sabun untuk cuci tangan ya, hand soap ya? Boleh sabun apa saja. Sabun atau deterjen bisa. Jadi kalau untuk bersihkan gagang-gagangnya tuh Mas, biasanya buka pintu kan, itu dibersihin pakai air sabun itu, pakai itu. Ini rekomendasinya PABDI sih itu. Oke. Gitu. Ini ada satu penelpon terakhir ya, sebelum sambung dengan Dr. Alex. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Isa. Oke. Paulus di sini. Silakan Pak Paulus. Ya. Saya selamat pagi untuk Dokter Ginting dan Dokter Novi ya. Ya. Pagi. Jadi pertanyaan saya untuk Dokter Ginting. Jadi untuk masalah paru tadi, kalau misalkan dengan tes PCR, apakah mempengaruhi hasilnya itu kalau yang mau di swab ini batuk pilek? Itu yang pertama. Sorry. Kita bahasnya soal isolasi mandiri soalnya Pak Paulus. Oh, isolasi mandiri. Iya. Yang kedua, supaya nggak ngelebar. Dengan isolasi mandiri tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Supaya tidak melebar ya, supaya lebih fokus ya. Belum lagi pertanyaan, prokes apa yang sebaiknya dilakukan oleh anggota keluarga ketika ada anggota keluarganya yang isoman atau isolasi mandiri. Silakan Dr. Alex, ini bagian terakhir atau segmen terakhir. Silakan Dok. Ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Pak Parmin tadi ya, orang dengan komorbid ginjal, kemudian kena, nggak dapat rumah sakit dan akhirnya temannya Pak Parmin tadi sampai meninggal. Itu solusinya supaya nggak kejadian lagi gimana Dok? Ya, jadi siapapun kita dalam situasi pandemi ini, maka kalau kita ketemu, kendali pun orang yang kita kenal, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Prokes ya. Nah, itu. Terus melaksanakan protokol kesehatan ini tidak boleh permisif. Misalnya, dia pakai masker, tapi manakala dia bertanya, maskernya diturunin. Nggak jelas dari ngomongnya. Itu sering terjadi. Ya. Itu apakah karena rasa hormat ataupun rasa respect,
Tapi itu sudah artinya sudah tidak efektif lagi. Jadi ini yang terjadi. Terus kemudian yang ketiga, memang maskernya itu kering, tapi dia sudah memakainya lebih 4 jam. Mungkin dia tadi pagi pakai, dia letakkan lagi, kemudian sore dia pakai lagi, malam kemudian dia pakai lagi, masker yang sama. Nah ini pernah saya lihat itu driver saya sendiri. Masker yang satu itu dari pagi sampai malam itu terus dipakai, dia lepas-lepas pakai. Jadi jangan disamakan masker itu sama seperti kalau kita lagi ngecat rumah misalnya. Jadi saat dia ngecat nyemprot dia pakai, kemudian saat itu dia lepas dia pakai lagi, karena itu memang tujuannya dia supaya nggak kehirup. Iya betul. Tapi ini kan tidak. Ini berbeda karena masker itu sendiri di samping membatasi kita supaya tidak terinfeksi, masker itu sendiri juga jadi sumber infeksi. Ini yang sering dilupakan. Jadi masker yang bagian depan itu sudah infected karena dia menyaring baik droplet maupun juga partikel itu sudah masuk ke situ, dan kalau itu kita sentuh dan kita pegang lagi maka kita pun menjadi terinfeksi kembali oleh sumber tersebut. Jadi jangan disangka karena masker itu menghalangi infeksi dia tidak menjadi sumber, sehingga masker itu juga kalau sudah bekas nggak boleh sembarang tempat dibuang. Tidak boleh berceceran di jalan, tidak boleh diletakkan di meja makan, ya itu sering terjadi itu. Begitu kita makan bersama semua masker, ada 5 orang di situ, 5-5-nya masker ada semua di meja, itu juga nggak benar. Jadi mesti ada ditempatkan di tempat tersendiri, dan kalaupun dibuang harus di sampah tersendiri. Ini nomor 1 supaya tidak terjadi penularan. Yang kedua, kalau kita serumah tentu kita harus menjaga tempat kontak-kontak tadi, dan tidak perlu memakai desinfektan yang mahal. Dengan menggunakan air sabun, kemudian alkohol yang bercampur alkohol juga boleh, dan kemudian yang penting tersedia sabun cair ataupun sabun untuk mencuci. Ini juga sudah yang mengandung deterjen, ini sudah baik. Dan yang berikut adalah bahwa mereka yang komorbid ini sangat rentan untuk terjadinya perburukan. Betul. Kalau untuk terinfeksi semua mempunyai kesempatan untuk infeksi. Selagi dia melanggar protokol kesehatan, dia semua mempunyai peluang. Tetapi untuk menjadi perburukan, itu peluangnya berbeda, masing-masing tergantung dari imunitas dan kemudian penyakit komorbid yang ada. Jadi seperti gagal ginjal misalnya. Jadi kalau gagal ginjal berarti kan dia 2 kali seminggu dia harus cuci darah. Ya, cuci darah ke rumah sakit. Dan tentu di sini adalah tanggung jawab rumah sakit untuk menentukan bahwa kalaupun mereka melakukan hemodialisa, maka dia pergi ke hemodialisa yang memang zona hijau. Dan kemudian memastikan juga bahwa mereka yang lagi di hemodialisa juga tidak COVID. Tapi karena kita tinggal di rumah sakit untuk melakukan hemodialisa, maka ya sepanjang kita di hemodialisa kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi masker juga sering kita pakai. Tetapi banyak juga orang ngeluh, dia sudah begitu ketatnya, tetapi sering juga kena infeksi. Sudah pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, tapi tetap ada peluang yang dia lupa. Misalnya makan bersama, dia buka masker, itu sumber infeksi. Kemudian toilet bersama, dia nggak cuci tangan, itu juga sering terjadi. Atau dia di ruang ganti baju, atau juga dia tempat melakukan sholat misalnya, melakukan wudu misalnya. Ini juga yang sering harus diingat supaya tetap harus menjaga tangan itu harus tidak terkontaminasi. Jadi kalau di ruang-ruang tertentu banyak infeksi itu lebih oleh kena sentuhan tangan, seperti di toilet dan di kamar mandi. Tapi kalau kita misalnya pergi ke dalam satu ruangan di mana ada ruangan tertutup, itu mungkin dia melalui udara. Tapi yang melalui sarana-sarana kamar mandi, tekan lift, pegangan pintu, itu sering kita lupakan. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi artinya kita juga menjaga orang lain jangan terinfeksi, dan kita juga menjaga supaya diri kita juga jangan sampai sakit. Jadi dua-dua ini harus kita bisa kerjakan sebaik-baiknya. Jadi memang masalah infeksi ini memang harus menjadi masalah kita bersama. Kita melindungi diri kita, juga melindungi teman kita, melindungi saudara kita, dan melindungi keluarga kita juga. Harus begitu prinsipnya. Dan itu harus berawal dan bermula dari kita. Nah, soal yang penggunaan ini tadi, disinfektan itu cukup apa dengan deterjen tadi itu,
Atau pakai alkohol atau gimana dok? Jadi sebenarnya untuk penggunaan desinfektan sudah banyak tersedia di masyarakat dengan harga yang berbeda. Yang membuat harga berbeda itu satu kemasannya, dua merek, aromanya, ya aromanya. Ada yang bau stroberi, ada yang bau apa. Itu yang bikin sebenarnya mahal. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah bisa mematikan virus, mematikan kuman. Jadi sebenarnya yang paling terjangkau, yang paling murah itu adalah sabun deterjen. Ya, sabun deterjen itu juga kalau kita mau aroma, ada juga yang punya warna, ada rasa jeruk, ada rasa macam-macam. Pokoknya bukan rasa kecewa gitu aja. Masyarakat itu adalah itu. Satu, membayar kemasan. Kedua, membayar keharumannya. Jadi kalau dia harum, aroma, itu yang dibayar. Sama mereknya, dok. Sama mereknya. Dok, jadi, saya harus kejar waktu juga, karena memang waktunya terbatas. Apa benar ya anggapan isoman di rumah itu bisa mempercepat proses kesembuhan karena ada pendamping secara psikologis gitu ya? Ada dukungan langsung dari keluarga. Gimana dok? Ya, dukungan dari keluarga pasti akan berpengaruh. Paling tidak ada yang menyiapkan makanan dan minumannya. Kalau dia makan minumnya, itu nomor satu. Terus kedua, ada temannya untuk bertanya-tanya. Kalau misalnya dia merasa demam atau merasa batuk, dia bisa diskusi langsung, walaupun harus jaga jarak. Dan yang ketiga, bahwa masyarakat walaupun isoman harus ada persiapan, harus ada pengetahuan, ya. Jadi advokasi namanya. Jadi dalam hal ini mereka harus tahu bahwa gejalanya apa dan perbaikan bagaimana, perburukan bagaimana. Yang disampaikan Dr. Novi tadi. Jadi masalah sesak napas, demam itu harus tahu, ya. Terus yang kemudian bagi mereka yang sudah dewasa, dia harus mengenali juga kalau dia punya komorbid. Jadi ini nggak boleh ditinggal. Jadi banyak komorbid ini nggak diobatin gara-gara takut ke rumah sakit. Nah, takut ke rumah sakit karena COVID. Padahal rumah sakit juga banyak sudah melakukan telekonsultasi. Betul. Nah, tapi kembali lagi, bagaimana menggunakan gadget dengan telekonsultasi tadi. Karena kalau dia melakukan telekonsultasi, harus daftarnya pakai KTP, kemudian ada email, kemudian ada nomor handphone, segala macam. Nah, ini juga yang perlu dilatih. Itu dianggap ribet ya, betul. Nah, memang kalau untuk orang tua yang tidak mampu bergadget, mungkin anak-anaknya yang harus mampu. Jadi telekonsultasi bisa digunakan untuk ke rumah sakit bagi mereka yang chronic manageable disease, misalnya diabetes obatnya habis, harus ambil obat. Dia tuberkulosis harus ambil obat. Itu bisa nggak perlu ke rumah sakit, melakukan telekonsultasi. Kemudian ini obat-obat harus ada. Jangan sampai obat-obat komorbid tidak dilanjutkan ya. Baik. Dok, satu lagi plus juga closing statement pendek-pendek aja dok. Nah, seberapa besar ini yang ditanyakan oleh Pak Paulus pengaruh exhaust fan bagi orang yang terpapar? Oh, jangan-jangan nanti virusnya keluar itu, kesedot keluar. Nah, gimana dengan lingkungan sekitarnya itu? Ya, jadi kalau dia memang positif, tentu kalau misalnya dia mempunyai exhaust, memang tentunya ada filter ya, HEPA filter. Kalau di rumah sakit itu yang dilaksanakan. Tapi kalau dia di open air, artinya rumahnya bukan padat, dia mungkin masih bisa, tapi harus dipastikan juga, kendati pun dia di dalam kamar, dia harus pakai masker. Ya, dia dengan khususnya bagi mereka yang positif, ya, dengan batuk-batuk. Artinya jangan ini menjadi epicenter di tengah-tengah rumah tangganya. Betul. Jadi jangan dia menjadi sumber infeksi, baik untuk tetangga sebelah. Jadi ini yang kita khawatirkan kalau dia tinggal di apartemen, dia di rumah susun, atau di rumah petak, atau tinggal di kos-kosan. Ini tentu yang berbahaya karena akan menularkan sekitarnya. Baik. Tidak hanya melalui exhaust fan-nya saja, dari mulai gagang pintunya saja kalau dia tinggal di rumah kos-kosan, ini akan membahaya kos-kosan di kanan kirinya. Karena kan rumah kos-kosan semua padat kan. Nggak ada yang rumah kos-kosan space-nya besar-besar. Nah, yang harus kita lihat. Bahkan kadang-kadang di rumah kos-kosan dia isolasi mandiri, terus kemudian kamar mandinya satu. Jadi untuk mereka yang seperti ini, inilah yang dikirim ke isolasi yang terpusat. Jadi jangan sampai dia isolasi mandiri, dia bersembunyi, diam-diam di rumah kos-kosan, padahal penghuni kos-kosannya bisa 30 orang, 40 orang. Dan ini nanti akan membahayakan mereka semua.
Oke, baik, Dr. Alex, terima kasih. Dr. Novi, ada tambahan untuk closing statement di program ini, Ibu? Pesan-pesannya apa ini untuk yang isoman supaya aman bagi semuanya, Ibu? Terima kasih, Mas Isa juga. Jadi satu aja sih, artinya pada saat isolasi mandiri, patuhi saran-saran dari dokter. Jadi patuhi apa yang harus dilakukan, dan jangan lupa untuk makan makanan bergizi, kemudian konsumsi multivitamin supaya akan menambah imun, dan jangan lupa juga untuk bahagia, itu yang paling penting. Karena dengan isoman kalau tidak bahagia kan merungsungi ya Mas. Jadi jangan lupa selalu untuk bahagia, karena itu akan mempercepat proses penyembuhan. Itu Mas Isa. Dr. Novi, terima kasih. Dr. Alex, terima kasih. Sukses selalu, salam sehat. Salam sehat. Sampai ketemu. Assalamualaikum.